Show Family, senang sekali saya Eden akhirnya menyapa Anda kembali. Selamat tahun baru buat kita semua. Selamat tahun baru. Ya, Happy New Year. Kali ini edisi spesial karena kita berempat, all crew, all team dari Solution Talk Show. Biasanya kita munculnya satu-satu. Iya benar. Kalau nggak ada saya atau Cenani, Atlanta atau mami saya. Tapi kali ini kita berempat. Kita akan sama-sama sharing bersama. Tentang perjalanan 2020 kemarin. Kita bakalan flashback dan men-sharingkan kepada para penonton setia Solution Talk Show, kan gitu. Kalau Anda kepo, 2 bulan kemarin kita kemana? Nah sekarang kita bakalan sharing tentang perjalanan kita selama 2020 ya. 2020. Iya, karena banyak banget cerita-cerita yang bakalan mengejutkan. Tapi membuat kita belajar tentang tetap Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita, kan gitu? Iya kan? Kita mulai dari the one and only Pastor Shirley Roti. Gimana tuh Tante? Sepanjang 2020 apa sih rema, apa sih yang Tante dapat gitu? Tahun 2020 tuh tahun yang dahsyat banget, sebab tahun yang tidak pernah dapat diprediksi oleh siapapun. Kita akan mengalami masa yang benar-benar sangat sukar. Seperti yang saya sudah pernah cerita dalam khotbah saya, bahwa itu tahun yang benar-benar panjang dan secara manusia sangat menakutkan. Karena seperti yang saudara tahu, semua kita yang tinggal di Pulau Bali, kerjaan kita berhubungan dengan yang namanya pariwisata. Tapi ketika pandemi terjadi, ya kita mengalami yang namanya kehidupan yang semakin berat. Tetapi itu luar biasa, sebab mulai dari bulan Maret sampai bulan Desember kemarin, sesusah-susahnya pun kita tetap melihat bahwa Tuhan itu dahsyat. Tapi Nona, Cinani, Bu Mona, yang paling berat buat saya itu di akhir tahun. Kenapa tuh? Itu di akhir tahun tuh sebenarnya puncaknya tuh di pertengahan akhir, pertengahan Desember. Jadi ceritanya November akhir, saya ditelepon papi saya sakit. Oh, yang di Manado ya? Di Manado, papi saya di Manado. Nah, saya tinggal di Bali, papi saya di Manado sakit. Tanggal 29 November dia mulai sakit dan dia mulai merasa bahwa dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia merasa sakitnya itu langsung menyerang kekuatannya. Jadi memang dia usia 73 tahun, tapi dia langsung benar-benar kehilangan kekuatan sama sekali. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Saya berpikir ini mungkin cuma sakit biasa. Jadi saya agak lama, 29 dia sakit, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ada saya, tanggal 5 udah pulang. Udah pulang, kita mesti pulang katanya gitu. Kita pulang, papi tuh sakit. Nah yang ini saya ngambil putusan pulang tanggal 8. Jauh banget dari tanggal 29 berarti ya. Nah papi saya sakit tuh, dia sempat masuk rumah sakit selama 4 hari. Dan saudara, di rumah sakit tidak dia apain dong, cuman dikasih infus aja sama obat penurun panas. Hanya itu yang dikerjakan. Dan saudara tahu di musim pandemi seperti ini, kita memang benar-benar tuh sangat duk gitu ya. Nah ketika saya pulang, papi saya sudah keluar dari rumah sakit karena keputusan bersama. Singkat cerita, selama 19 hari papi saya tidak mau makan. Saya bisa kebayang orang 73 tahun tidak mau makan, yang dia cuma bisa lakukan minum pun minum air putih aja, nggak minum teh atau apa. Nah puncaknya ini, saya cerita puncaknya saya, ketakutan kami satu malam, saturasi oksigennya itu udah tinggal 80. Udah ngeri. Saya pikir pertama saya lihat tuh jangan-jangan ini rusak gitu ya. Memang dia agak lemah tubuhnya waktu itu, tapi malam itu dia udah manggil. Kami tidak tidur sama-sama, mami yang tidur sama dia bilang panggil anak-anak gitu. Jadi kami semua dipanggil. Itu perasaannya gimana Tante? Nggak bisa diomongkan. Kami mau udah nangis gitu karena kami lihat papi saya sudah bilang, Tuhan saya sudah siap. Tuhan, saya sudah siap. Kami nyanyi, kami nyembah Tuhan. Kami, mami, adik-adik saya, kami nyembah Tuhan, udah nggak bisa tahan air mata gitu. Karena kami berpikir Tuhan, akhirnya seperti ini gitu caranya orang yang mau meninggal. Pikir saya seperti itu karena papi saya betul-betul udah berkata, udah nggak banyak ngomong, dia cuma bilang angkat-angkat kepalanya, Tuhan gitu ya. Terus mami saya bilang begini dong, kamu doain papi, tanyain papi udah siap apa belum. Nah, saudara,
Saya nggak pernah membayangkan kalau saya sebagai anak harus memimpin orang tua berdoa. Papi saya pendeta, harus memimpin papi saya berdoa untuk mau kembali gitu. Karena seperti yang saya pernah lakukan selama 26 tahun saya melayani, saya belum pernah mendoakan orang untuk siap untuk pulang. Yang ada kita doakan orang untuk sembuh. Mungkin kalau dari beberapa pastor ini pernah ya, tapi saya belum pernah, baru ini kali, dan itu orang tua saya sendiri. Malam itu saya tanya papi udah siap? Papi udah siap? Pakaian pesta papi udah siap? Adik saya sampai senggol, pakaian pesta maksudnya? Dia pikir persiapan untuk ini. Saya bilang pakaian pesta itu hidup kita udah layak untuk menghadap kepada Tuhan gitu ya. Papi saya bilang siap, papi siap. Papi sudah minta ampun sama Tuhan, apa yang papi sudah siap. Dan malam itu kami menangis dan kami berdoa, Tuhan, kalaupun ini berat bagi kami, saudara bayangkan kalau orang yang saudara kasihi tiba-tiba saudara mau, istilahnya ya Cinani ya, mau kembalikan lagi gitu ya. Ini mau kembali, aduh rasanya gimana. Betul. Tapi itu kita lakukan. Tapi yang hal yang luar biasa, besoknya papi saya nggak apa-apa. Jadi itu udah jam 3 pagi. Besoknya saya sama adik saya udah nggak berani tidur ya. Gimana nih papi gitu ya. Nah nggak apa-apa. Terus Tuhan tuh bicara begini buat saya. Ini pelajaran mungkin bagi pemirsa di rumah. Seberat apapun sakitnya papi saya mau bilang, saya nggak bilang papi saya COVID ya, tetapi karena uji labnya reaktif, tapi kami nggak mengizinkan dia swab karena papi itu ada sinus di hidungnya. Jangankan ditusuk, dia bersin aja ngucur darah nggak berhenti. Karena papi pernah operasi ring, selalu dikasih obat pengencer darah. Gitu. Jadi kami tidak mengizinkan dan dokter pun maklum gitu. Jadi dokter cuma suruh kami isolasi mandiri gitu ya. Jadi kami protapnya kami lakukan di rumah, oksigen dia punya segala macam, dan kami pun selalu masker dan selalu berhati-hati. Dan pelajaran yang saya bilang tadi, ini pengalaman penting. Sehebat apapun tuh COVID ya, sehebat apapun penyakit apapun yang Tuhan izinkan terjadi, penyakit itu tidak menentukan hidup dan mati kita. Betul. Karena sampai hari ini saya lihat papi saya sampai hari ini papi saya bisa sehat lagi. Wow. Padahal udah pernah kami doakan untuk diserahkan kepada Tuhan. Gak was-was sempet ada was-was bilang begini, gila lu udah jadi kayak malaikat pencabut nyawa. Itu tapi pasti kalang kabut waktu itu ya. Nona, itu rasanya rasa yang nggak pernah saya rasa, perasaan takut, perasaan cemas, perasaan sedih itu bercampur. Betul. Itu pengalaman saya di tahun 2020, dan saya memang nggak bisa lupa pengalaman itu karena saya lihat dengan mata kepala sendiri campur tangan Tuhan yang dahsyat itu. Puji Tuhan, amazing. Jadi 2020 di akhir tahun malah. Di akhir tahun itu benar-benar apa yang namanya Tuhan bicara dalam kehidupan pribadi saya gini, bahwa kamu kan sering khotbah, saya selalu pinjam kata-katanya Pastor Mona. Pastor Mona kan sering bilang, kanker, COVID itu cuma nama, ya kan? Tapi kita punya nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu pengalaman saya. Wah, keren banget. Nah sekarang yang senyum-senyum ini tanya ini. Iya benar. Tapi kan Tante udah sharing, keren banget memang itu ya. Kayak kita membayangkan, jangankan nanti kita versi saya nanti saya cerita ya. Sekarang cecerannya dulu deh. Nah, ini dari tadi orang tua dan anak. Nah ini versi Cece Nani ini versi apa nih? Berat juga Cece Nani itu, karena dia bukan cuma mikirin diri sendiri, dia mikirin banyak orang. Betul, ya kan? Nah gimana tuh Cece? kalau saya kan selama ini memang saya usaha. Saya ada karyawan, banyak karyawan, kan boleh dibilang begitu. Pada awal-awalnya COVID, saya dengar COVID itu saya pikir ya seperti virus-virus biasa. Kita nggak pernah nyangka, saya cuma tahu itu masuk Indonesia sekitar bulan Maret. Iya. Nah, waktu itu langsung di stop, antara kita nggak boleh, kita langsung stop ibadah kan. Iya. Nah, cuman yang membuat saya itu betul-betul terkejut pada akhir Maret, itu kan saya kerjanya di proyek memang. Saya ada di Bali, ada di Jakarta ada. Nah, tiba-tiba Maret itu semua di Jakarta langsung memperlakukan PSBB kan. Otomatis proyek itu stop semua. Awal saya juga nggak tahu efeknya sampai seberat ini, itu saya nggak tahu. Saya pikir ya sudah stop aja. Nah,
mulai tambah ganti bulan itu saya melihat kan itu parah sekali. Iya. Akhirnya betul-betul omset kita, boleh dibilang pekerjaan kita itu sisa tuh mungkin 10%. Waduh. Nah, oke, itu berjalan Lumayan. 1 bulan 2 bulan. Nah, saya pikir juga enggak selama ini Iya. kan. Nah, akhirnya kita boleh melihat pada waktu COVID itu bulan Maret. Nah, sekitar bulan Maret, April, Mei. Nah, Mei, Juni itu saya mulai dihinggapi perasaan takut. Karena omsetnya atau Bukan karena, ya satu karena pekerjaan. Nah, kita kan begini, kita itu kerja ada utang, ada piutang memang. Nah, Iya. menghadapi COVID seperti ini, kita juga boleh dibilang menghadapi karakter orang beda-beda. Iya. Ya, nah kalau ada orang juga yang memang nggak mampu bayar utang karena akibat COVID, oke. Tapi ada orang yang memang nggak mau bayar utang, berlindung di balik COVID, ada seperti itu. Ada. Nah, sementara kewajiban kita kan harus keluar. Saya karyawan kan juga. Nah, di Bali kebetulan banyak karyawan saya yang pasangannya itu kerja di hotel. Nah, Bali hotel langsung serentak tutup. Iya. Mereka kena efek. Jadi mereka juga merupakan tulang punggung. Iya. Nah, itu beban sendiri bagi kita. Melihat itu beban sendiri. Jadi saya berdoa sama Tuhan, bagaimana Tuhan supaya saya ini bisa jalan terus, Iya. bisa melalui ini bersama-sama dengan Survive karyawan. ya. Melalui saja Iya. sudah. Kita yang kita pikirkan itu cuman bisa melalui aja, bisa melewati. Nah, bersama-sama sampai saya pikir ya sudahlah, apapun kita tetap bisa bersama gitu. Nah, itu beratnya tuh sebetulnya di sana. Nah, cuman saya ada bersyukurnya juga. Akhir-akhir kita mulai itu bulan berapa ya, Bu? Mulai Mulai apa nih? Mulai Solution Talk Show ini. bulan 6 bulan lalu. Iya, 6 bulan lalu. Nah, 6 bulan lalu. Nah, sebetulnya pelajaran ini juga bagi saya. Pada waktu saya stres itu, pada waktu saya ketakutan banget, itu sebetulnya saya tuh benar-benar itu sampai kayak orang itu berdoa itu ya cuman berdoa aja, tapi enggak ada damai sejahtera. Kayaknya hampir semua orang gitu ya, Iya. berdoa tapi tetap aja takut Ada gitu ya. ketakutan karena banyaklah pikiran itu. Kalau pertama kalinya saya pikir itu saya sampai gini, enak juga ya sebetulnya jadi ibu rumah tangga ini. Rasanya itu nggak mikir, nggak dihadapkan dengan hal seperti mulai ini. lihat rumput tetangga nih. Saya pikir itu pertama kalinya karena saya sebetulnya bekerja itu saya juga suka. Saya benar suka bekerja itu, saya senang. Tapi pertama kalinya saya ngomong, Tuhan saya jadi ibu rumah tangga aja. Karena Karena saya harus berhadapan begini. Ini saya Sinani pikir lupa ya, di rumah ibu rumah tangga Tuhan kasih kerja. iya. Rumput tetangga lebih hijau. Rumput ya, tetangga lebih hijau. tetapi oke lah, saya sudah minta ampun sama Tuhan. Saya bilang enggak lah Tuhan, kalau Tuhan memang jalan saya itu memang harus bekerja, ya saya bekerja. Saya sebetulnya tidak menyesali pekerjaan saya, sebetulnya mencintai pekerjaan saya. Oke, dah itu lewat. Yang saya bersyukur itu pertengahan bulan di saat saya stres itu, Bu Shirley itu telepon saya. Dia bilang gini, Ceng, ayo kita bikin acara gereja. Wah, Acara apa? Ya sekarang kan gereja vakum. Nah kebenaran ini kan harus tetap dikabarkan, disiarkan. Iya. Nah, ayo kita bikin rekaman. Saya bilang, enggak Bu, aku mah pikir, orang lagi sumpah. oh ini behind the scene-nya. Disuruh rekaman, saya bilang, enggak Bu, aku di belakang layar aja, ada Bu Shirley aja jalan, saya support. Karena saya saking bilang, stresnya ya sama saya kerjaan. pikir, ya aku masih berkutat dengan pikiran saya sendiri. Nah, benar-benar saya berkutat dengan pikiran. Terus dia bilang, ayolah, gak usah manja-manja begitu. Gak usah lah manja-manja begitu. Ayolah rekaman gini-gini. Kapan lagi marahin pengusaha ya? Terus akhirnya saya bertentangan dengan hati. Saya pikir kayak gini, masa secetek ini ya saya baru dihadapkan begini udah rasanya loyo mau melayani Tuhan. Kayaknya udah males. Kayaknya itu aras-arasan itu udah, aduh kayaknya itu
cemen banget gitu Iya. loh. Nah akhirnya ya sudah Bu, nah gitu saya mau. Nah Setengah-setengah hati waktu itu, enggak? sebetulnya enggak. Oh, Saya pas pikir mau juga gini. langsung pas full. mau langsung full. Saya pikir gini, kalau memang mau ya harus All kita out. benar-benar iya. Nah ternyata pada saat saya sudah ikut berapa kali itu justru merupakan hiburan bagi saya. Menyenangkan, menguatkan hati juga ya. Justru saya tunggu-tunggu, aku pikir sumpek-sumpek bagus, saya bisa lari ke hal seperti lari ke hal Pelarian yang rohani. Iya, pelarian yang baik. memang yang seperti bagus. itu. Memang kita nggak boleh memanjakan diri sendiri, itu nggak boleh. Memang harus dilawan. Nah dilawannya itu ambil kegiatan itu yang positif. Pertanyaanku gini, Cek, waktu pas pandemi kita dari Maret ya, dari nyepi nyepi minggu kedua, kan orang lain tutup nih. Iya. Cece kan sebagai pemegang satu company, gimana tuh dengan karyawan-karyawan? Apakah ada yang shift-shiftan PSBB nih, kamu di rumah aja dulu atau gimana? Nggak ada. Saya dari Jalan awal semua. itu saya nggak ada, tetapi bulan November saya sempat umumkan. Saya sempat umumkan, kan kita ada umumkan di kantor. Saya bilang, ya saya minta maaf, akhirnya saya harus menempuh jalan rolling. Di rolling karyawan ya, Nah, tapi nggak sampai Tapi lumayan dipecat lama ya. loh dari bulan Survive loh itu. Rolling sampai saya pikir rolling, tapi rolling itu kan gaji dapat setengah mereka. Iya. Nah, tapi saya pikir rolling ini Januari. Saya umumkan itu di awal-awal Desember. Nah, saya bilang, kamu boleh ambil pekerjaan di luar, atur waktunya sendiri, sisanya nanti buat aku. Saya sudah pikir seperti itu, saya sudah umumkan. Tapi saya sama suami saya berdoa. Tapi saya memang nggak sejahtera begitu. Saya pikir kalau ya pasti merekanya kan tentu lebih berat. Nah, akhirnya saya berdoa, saya putuskan kembali meralat Januari masuk. Wow, ini luar biasa. Keberanian di tengah-tengah Ya, ketakutan untuk berarti ya. Saya kembali memutuskan untuk full aja. Dan apapun ya sudahlah, saya sama. Karena yakin Tuhan pelihara, Ya. betul. Jadi akhirnya nggak ada yang di stop kan? Nggak ada. Wow. Nggak ada rolling-rolling nih, Nggak semua ada. gas jalan. Wow. Ya, gas jalan. Padahal beliau punya masalah sendiri ya. Iya. Orang yang harus bayar tiba-tiba alasan pandemi tidak bayar. Iya. Di satu pihak karyawan tidak di stopkan. Iya. Memang butuh keberanian, orang bilang nekat itu ya. Bukan nekat. Iya, ini kalau bertindak. kalau orang lain bilang ini nekat. Iman dong. Iya. Betul, iya. Dengan iman. Jalan dengan iman. Iya. Malah dibilang tidak takut kehilangan, malah tidak akan kehilangan. Kalau kita takut kehilangan pasti kehilangan. Iya, Betul, sama dengan saya takut. Tapi Tuhan untuk baik itu ayat nggak berlaku. Betul. Jadi itu flashbacknya Cece ya. Iya. Bisa survive, lewatin 2020. Iya, puji Tuhan, saya bisa lewatin 2020. Memang kalau kita membayangkan punya perusahaan, memang yang butuh uang, orang suruh bayar malah nggak bayar, itu Iya. memang dramanya banyak Iya. memang itu. Itu betul-betul saya merasakan suatu pekerjaan yang mempunyai seni yang betul-betul kuat. Karena kita kalau pada saat seperti ini, ketergantungan kita sama Tuhan itu hidup. Yes. Itu benar. Dan saya baru tahu loh, beliau punya masalah ini waktu tutup tahun, acara tutup tahun kan para leader menyampaikan khotbah 5 menit dan beliau harus hadir dalam kesaksian. Waktu saya dengar, saya bilang, Tuhan, saya baru tahu beliau punya masalah banyak, tetapi dalam pergaulan setiap hari itu tidak ketahuan loh. Ya. Beliau tidak menunjukkan bahwa saya takut, saya punya masalah, tidak. Seperti tenang-tenang dan seperti tidak terjadi apa-apa. Ya. Dan tanggal 31 itu baru saya tahu bahwa beliau juga punya masalah yang sama dengan kita, cuma kadarnya kan lain, kita kan lain, beliau lain. Ya. Malah pengen jadi ibu rumah tangga. Gimana sih Cece ini? Jadi merasakan ibu rumah tangga seutuhnya ya. Mau tanya Cek, bagaimana dengan itu kan menurut versi Cece, bagaimana versi suami? Versi apa nih maksudnya? Si Koko. Maksudnya dalam menghadapi seperti ini? Sama Bu, sama. Kita memutuskan, misalnya memutuskan rolling, itu kita kan juga Sudah diskusi. diskusi. Kita sebetulnya untuk memutuskan rolling itu suami saya lebih condong tidak setuju. Nah, Nah, tetapi saya merasa, aduh aku sudah capek. Nah, gitu loh. Nah, tetapi
kan kita selalu damai sejahtera enggak ya, damai sejahtera enggak ya, gitu loh. Nah, saya lebih damai sejahtera memutuskan tidak rolling. Itu saya lebih damai sejahtera. Akhirnya direvisi lah peraturan perusahaan. Oh, keren. Berarti sampai sekarang pegawainya masih tetap utuh dan stabil. Utuh dan stabil, ngeri. Luar biasa. Puji Tuhan. Sedangkan yang di tempat lain kan ada pengurangan-pengurangan. Iya. Makanya saya merasa itu betul-betul sebetulnya ya Bu, corona ini ada banyak sekali manfaatnya. Kita bisa merasakan ketergantungan kepada Tuhan itu benar-benar hidup. Benar-benar hidup. Mungkin dengan fase kita mengalami pandemi ini, kita mengukur sebenarnya kita tuh membangun diri kita selama ini dari apa gitu ya. Iya, benar. Dari batu karangka atau dari pasir nih. Yang kena badai langsung kesapu semua. Nah, sekarang kita lihat versinya Mami nih. Cicita kan tadi bilang sampai sekarang tidak ada karyawan yang diberhentikan. Kalau saya 2020, saya masuk dengan kita awal tahun 2020 kita bilang Tuhan pimpin kita. Ternyata waktu bulan Maret tiba-tiba ada pandemi ya. Saya pikir seminggu 2 minggu tidak ada kerasa apa-apa lah. Tetapi tiba-tiba kayak sepertinya kita mendapat kejutan ya. Kedua anak saya langsung stop kerja. Kiting sama Evan kan orang musik, tiba-tiba stop. Pemutusan kontrak stop karena memang tidak bisa. Setelah itu di kerja yang lain stop. Jadi sumber ini sudah mulai macet nih. Yang biasanya ada 3 sumber, sekarang cuma 1 sumber. Dan ini membuat kita masuk bulan pertama masih biasa, bulan kedua masih biasa, bulan ketiga ini sudah mulai deg-degan. Secara manusia tahu firman, secara manusia ketakutan ada, tapi secara orang yang tahu firman mengerti bahwa Allah tidak pernah memberikan ketakutan. Jadi ini mulai perang terjadi. Perang dengan diri sendiri, lebih berpihak kepada kebenaran, sementara mata ini melihat kenyataan. Lalu akhirnya kita harus membuat keputusan sendiri. Keputusan itu mau bersungut-sungut atau mau tetap mengucap syukur sekalipun keadaannya ini sulit. Tetapi akhirnya saya mulai bijak ya, saya mengambil satu langkah bijak karena dibilang hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi saya lebih memilih memperkatakan kehidupan, kebenaran sekalipun kenyataannya nih sulit. Sulit Bu. 6 orang di rumah, sumbernya sebelumnya ada dan sepertinya kita baik-baik saja, cukup-cukup saja. Tiba-tiba 2 sumber ini sisa 1 sumber. Jadi bayangkan apa yang harus kita lakukan. Tetapi kita lihat kembali kepada Ibu Nani tadi bilang bahwa akhirnya kan kita mulai belajar bersandar sepenuhnya. Sudah tidak pakai kesombongan kita. Dulu waktu belum ada acara pandemi ini kan kita tenang-tenang aja, iya kan, tenang-tenang saja. Waduh, masih ada sumber nih, masih ada begini, masih ada begini. Bisa beli ini, bisa beli ini. Sekarang kan harus diperketat. Sedangkan makan jalan terus, anak-anak nggak mau tahu makan jalan terus, sekolah harus jalan terus, sekalipun dari rumah kan harus jalan terus. Tetapi di situ saya lihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. amin. Kadang-kadang apa yang kita tidak pikirkan Itu Tuhan sediakan. Tuhan siapkan dan membuat kita terkaget-kaget. Lalu kita menangis sudah nggak bisa tahu mau bikin apa lagi. Sebagai ucapan syukur. Dan akhirnya kita tidak bersandar kepada kekuatan kita. Bukan itu aja Bu, sudah kita menghadapi yang tadi bilang sumber sudah mulai diambil dari kita. Setelah itu suami saya 4 kali Bu, 4 kali hampir lewat. Maksudnya? Jatuh dari tempat tidur, udah drop betul-betul jatuh, terus stroke, langsung tidak bisa bangun lagi, langsung kasih berdiri untuk ke kamar mandi, tidak bisa. Sudah maaf ya, udah kencing tempat tidur, kita sudah kasih pampers. Lalu Nona sudah nangis, sudah bilang Tuhan belum siap untuk ambil papi pulang, jangan. Aku dulu. belum siap, aku belum siap untuk papi pulang, jangan dulu. Akhirnya kita mulai berdoa, memuji Tuhan. Terus saya bilang kita beli pampers saja. Pikiran kita ya sudah, umurnya sudah 67 ya udah mau bagaimana. Tetapi karena kebenaran yang kami tahu itu ya tidak bisa, ini tidak bisa sembuh. Kamu diberkati sembuh. Kami kasih tidur dia, menyanyi, memuji Tuhan.
Besok paginya saya sendiri bingung. Dia turun dari tempat tidur, yang stroke tadi malam itu sudah hilang. Stroke keras itu sudah nggak bisa gerak. Iya. Itu dah. Sembuh kan kita senang, senang lagi. Kita mengucap syukur Tuhan, senang lagi. Jatuh lagi. Jatuh lagi. Loh, jatuh lagi. Dia kan memang sepertinya punya pembawaan stroke, tapi tidak. Tapi waktu jatuh lagi udah pucat, udah tarik nafas. Saya dalam hati kecil saya, oh Tuhan, apakah cara macam begini? Tetapi kami lawan dengan mulai memuji Tuhan, dengan semua kasih tidur. Malam bangun lagi, sehat lagi. Terakhirnya 2020 yang kami rasakan, yang tadi saya bilang sumber sepertinya tertutup. Setelah itu suami 4 kali kita melihat dengan mata gini, udah mau goodbye, udah mau pergi dari kita. Lalu setelah itu, waktu dia cuma jatuh sekali, 2 kali, 3 kali, saya bilang buat anak-anak, perlakukan papi dengan bagus, supaya mungkin kalau nanti memang papi harus pergi, kalian tidak sakit hati. Ini pemikiran manusia kan? Pemikiran manusia gitu ya. Tetapi karena kita tahu kebenaran firman, enggak dah. Waktu Tuhan bilang kan, Tuhan kalau bisa, anak-anak bilang jangan sekarang dulu, jangan sekarang Tuhan. Dan kita lihat bisa lalui itu. Nah, masuk bulan November kayaknya ya, tiba-tiba begini anak saya Jeng jeng. gitu. Dua sumber ini kan sudah tidak, kita bilang Tuhan kalau bisa anak-anak kerjalah, karena ini kan sudah mangap ini. Lalu akhirnya Kenapa harus melanjutkan ini lagi untuk tahun baru kan? Ada yang mesti kita selesaikan di tahun baru. Tiba-tiba begini dapat panggilan pekerjaan, senang dong. Tetapi dia punya syarat, ada swab test. Jadi akhirnya saya suruh ini ceritanya bonus di akhir tahun. Bonus akhir tahun. Bonus November itu November saya ya. Kiting dibilang begini, kita dapat kerja, tapi satu persyaratan pergi swab. Dan dari perusahaan sudah menentukan ke Prodia. Lalu akhirnya saya pergi ke Prodia, antar Kiting ke Prodia. Kita udah berdoa Tuhan kalau bisa negatif. Sampai di sana keluar dibilang begini, terdeteksi virus corona. Waduh, waktu dengar macam begitu ya, tidak bisa terima. Saya ketakutan, satu malam itu saya tidak tidur untuk baca tentang corona ini apa. Tiba-tiba mendadak pinter bacanya corona. Iya. Setelah itu besok pagi saya tanya dokter, konsultasi dengan dokter bilang harus pergi ke puskesmas. Jadi waktu kami ke puskesmas, ini bagaimana? Dan orang puskesmasnya bilang gini, saya minta kakak. Loh kenapa kakak? Ibu bawa aja dulu kakak ke sini. Setelah dibawa kakak, dibilang satu keluarga harus karantina. Tidak, tes dulu. Iya toh, harus tes swab. Nah sementara Nona kan sudah dari kantor sini, dari gereja kan sudah kasih dia untuk tes swab. Jadi hari itu dia pergi tes, besoknya kami sekeluarga, saya, suami, udah kita harus tes swab. Dan hari itu juga Kiting harus dikarantina. Waktu dibilang dikarantina di hotel, saya mikir, kok terdeteksi virus corona, kok karantinanya kok di hotel, kok kenapa tidak di rumah sakit? Nah, waktu kami pergi, dan hari itu juga Kiting harus dikarantina. Jadi dia pergi di karantina, saya juga takut. Ting bagaimana, dia bilang, Mami, Kiting takut tuh, swear, Kiting takut. Terus saya mulai kasih naik imun rohaninya. Dia pergi. Waktu kami pergi tes, anak-anak berdoa Tuhan semoga negatif. Ternyata hasil swab satu keluarga terdeteksi positif virus corona. Itu seperti aib buat kami. Kami malu setengah mati. Pemirsa, memang sekarang kita dengar cerita ini ketawa-ketawa. Waktu itu bukan cuma Mona yang khawatir, saya sama Cinaki juga sangat takut karena anak saya juga ikut kerja di sini. Terjawab toh 2 bulan karena ini jadi 2 bulan jelaskan kepada pemirsa kenapa kita vakum 2 bulan karena gara-gara virus yang kami satu keluarga. Nah, waktu dibilang kami satu keluarga kena virus, saya down sekali. Lalu saya bilang, Tuhan, terkadang saya tidak mengerti rencanamu, tetapi ada apa yang harus saya pelajari dari hal ini? Kok bisa satu keluarga terdeteksi virus corona? Lalu dibilang gini, Ibu siap-siap karena Ibu juga harus dikarantina. Nggak, saya di rumah aja. Nggak bisa, Bu. Ini ketetapan dari Banjar, di sini Ibu harus dikarantina. Akhirnya saya bilang buat suami, ayo kita ke hotel. Mau ngapain? Liburan. Jadi kita sampai di hotel,
waktu kita masuk di hotel, masuk waktu buka pintu kamar hotel, saya bilang, Tuhan, biarlah namamu dipuji. Saya pikir ini Tuhan bawa kami di sini untuk apa? Istirahat total. Karena kalau di rumah kan kita terus urus orang, urus diri sendiri, urus makan. Jadi betul-betul Tuhan bawa kita istirahat. Betul. Jadi waktu kita masuk di situ, saya pikir ini holiday dah. Saya tidak mau memikirkan yang negatif. Karena dibilang kan milih. Satu kamar berapa orang? Satu kamar kami dapat family room, jadi besar. Iya benar-benar ya. Hotel milik pribadi. Jadi kami dapat satu family room kan, ada kitchennya. Jadi saya pikir itu holiday. Kadang-kadang kadang-kadang Tuhan bawa kita ke sesuatu yang kita pikir seram, padahal tempatnya itu enak, baik, dan keuntungan buat kita. Saya dapat family room yang nggak pernah tinggal di hotel, dapat family room. Ada kitchennya, ada ruang tamunya, kamarnya 2. Jadi saya dengan suami, anak-anak sendiri. Kiting di bawah. Setelah itu Nona punya hasil keluar, Nona juga terdeteksi virus corona. Nah, waktu Nona terdeteksi virus corona, bilang ke ibu ketua bilang, kalau begitu yang ikut tim ini juga harus diswab. Ternyata semua. Aduh. Dan apa yang terjadi waktu sampai di sana, kita lihat betul-betul. Saya bilang, Tuhan rencana apa, Tuhan maunya apa dengan kita. Jadi akhirnya kita pikir daripada kita bersungut, Nona bilang, Mam, sekarang waktu ini kita tidak bisa lagi mempertanyakan kenapa Tuhan. Tetapi waktu ini kita harus mengatakan, saya percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. That's the point. Akhirnya kami mengambil satu keputusan keluarga semua bahwa sekalipun menakutkan, ini virus corona menakutkan, tetapi waktu kami menjalani bersama-sama dengan Tuhan, itu indah dan enak. Enaknya, indahnya, saudara, kita dapat tinggal di hotel selama 9 hari. Saya cuma 3 hari, 4 hari, karena waktu 3 hari saya diperiksa dengan suami saya, ternyata saya sudah negatif dan dinyatakan harus pulang. Padahal saya nggak mau pulang, saya masih senang menikmati hotel. Tapi dibilang, nggak bisa, ibu harus pulang. Apakah kita berdoa untuk? Jadi akhirnya saya pulang duluan. Malam itu saya ingat suami saya hampir lewat lagi. Itu betul-betul Ibu Sherly, Ibu Nani, saya lihat suami saya hampir lewat karena dia sudah tarik napas dan sudah betul-betul saya lihat dia sudah kaku. Terus saya telepon anak-anak turun, lihat papi. Saya pikir itu papi masih di sama saya. Itu jam 5 pagi ya. Saya dalam keadaan sudah harus pulang karena sudah negatif. Suami saya masih terdeteksi. Lalu waktu pagi itu saya lihat dia sudah tarik napas. Saya lihat sendiri, ampun, udah tarik napas. Terus saya panggil anak-anak, turun dong, papi. Lihat papi. Waktu turun, dia bisa sadar lagi. Dia duduk, terus panggil tim medis. Tim medis turun, terus dia bilang, ibu ini harus dibawa ke rumah sakit, harus dirujuk ke Udayana karena ini tensinya turun jauh. Lalu hari itu, pagi itu, suami saya dirujuk ke Udayana. Lalu setelah suami saya pergi, saya kumpul dengan anak-anak, kita berdoa, serahkan papi, karena kita tahu bagaimana dia cara jalannya, lambat sekali di rumah sakit kan, kita tidak bisa, sudah minta izin untuk tungguin, tidak boleh, harus sendiri, bikin apa-apa sendiri. Kita berdoa, serahkan dia, saya pulang waktu itu, anak-anak masih di hotel. Sepertinya cerita sekarang enak, tetapi di rumah saya tidak boleh keluar, saya tidak boleh kemana-mana. Akhirnya ya Tuhan bekerja, ada orang-orang yang kirim makan buat saya. Saya juga kepikiran 4 anak saya di hotel, kan? Suami saya di rumah sakit. Jadi bingung saya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya saya dapat telepon dari rumah sakit 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, dibilang bahwa ibu bisa jemput suami ibu karena suami ibu sudah negatif. Jadi akhirnya mulai sukacita itu mulai kembali. Anak-anak yang takut saya dengan suami karena dibilang, Mam, virus ini orang tua itu kita jaga, karena kalau orang tua begini pasti lewat. Tetapi Tuhan buktikan, saya keluar duluan, suami saya keluar duluan. Yang muda-muda ini yang mengkhawatirkan kita masih 9 hari di hotel. Sebab mereka itu sebenarnya pembawa umur-umur muda begini. Yang tua-tua ini kita korban. Benar.
Akhirnya kami pulang, saya pulang, suami saya pulang, Kiting pulang, lalu akhirnya mulai anak-anak mulai pulang, dan sampai hari ini kita mulai melihat bahwa campur tangan Tuhan itu luar biasa. Dan akhirnya kita pikir tahun 2020 itu perjalanan kita yang sangat manis dengan Tuhan, penuh deg-degan, tetapi waktu kita berjalan dengan Tuhan pasti luar biasa. Nah kemarin, ceritanya kemarin Kiting dipanggil lagi buat kerja. Dibilang gini, Kiting kamu udah keluar dari hotel, sudah enak, udah om, sudah selesai. Terus dia bilang, ayo kerja lagi, gitu. Tapi itu harus tes swab lagi. Swab jadi semacam momok yang menakutkan gitu ya. Swab terus. Mau tes swab lagi. Yuda dengar, Yuda bilang gini, Kiting, ini kalau mau kerja, terus kalau mau tes swab, ini udah takut nanti kita ke karantina. Takut positif lagi. Dia bercanda, terus saya bilang, Dek, bercandanya jangan begitu dong. Iya. Karena kita punya mulut ini, punya bahasa bercanda aja. Kadang-kadang kita bercanda itu nggak enak ya. Akhirnya waktu pergi ke sana saya bilang, Kiting diberkati. Yang sekali ini Kiting akan lihat pertolongan Tuhan. Yes. Dan waktu dia pergi tes, keluar hasilnya negatif, dan puji Tuhan, Nggak karantina. awal tahun ini dia mulai kerja lagi. Wow, jadi yang sumber yang tertunda kemarin itu mulai kembali lagi. Dan Evan saya- juga dapat kerja ya, Ya. akhirnya Evan juga. Jadi berapa bulan itu sumbernya kayaknya tidak menghasilkan, sekarang dua-duanya mulai bekerja. Ya. Perjalanan dengan Tuhan itu luar. Nah, biasanya yang terakhir nih yang paling mantap Iya. ya kan. Nah, jadi begini teman-teman Solution Talk Show, kenapa kita menghilang 2 bulan? Iya, 2 bulan. Pasti bertanya-tanya ada apa behind the scene? Hostnya kena virus Karena hostnya saya dan keluarga. dan keluarga, iya. Saya akhirnya kena virus itu. Memang karena banyaknya pekerjaan dan memang pola tidur. Mama nggak tahu ya di mana pertama kali kenanya sampai bisa satu keluarga, itu kan penasaran ya. Iya, ceritanya tuh Nggak tahu. begini. Saya ada salah satu acara yang memang mengharuskan saya ada di sana. Mengharuskan saya harus ada di sana. Awalnya memang sempat tidak enak badan waktu itu di Jadi awal-awal ini bulan nggak November. bagus. Sempat tidak enak badan, lalu mulai udah sembuh nih. Udah sembuh. Tapi harus ada satu pekerjaan yang mengharuskan saya hadir di sana. Waktu hadir di sana, pulang dari menghadiri acara itu memang orangnya sedikit ya, dan itu pakai protokol kesehatan. Cuma memang karena saya lagi tidak enak badan, sudah sembuh lalu ketemu orang lagi, akhirnya rasa badan tuh kayak mulai pengep nih, udah nggak mulai bisa nafas. Itu hari Jumat saya ingat. Kok udah nggak bisa nafas, kok nggak enak. Malam sudah mulai menggigil tuh. Sabtunya udah mulai telan makanan sakit. Tapi memang sebelumnya kan kita sempat yang November minggu kedua kita ada syuting terakhir ya. Syuting sempat itu kan saya sempat Sudah sempat batuk-batuk dia waktu itu. iya itu saya sempat gak enak badan itu. Kru sudah bilang cek. Iya. Saya seperti langsung pulang. Iya. Suruh istirahat. Saat abis itu sudah baik. Nah ada acara dan memang udah mulai nggak enak. Makan sudah mulai nggak bersemangat. Kan saya doyan makan. Iya. 1 minggu turun 4 kilo. Diet yang tidak diprogramkan. Turun berhasil. Iya, diet yang berhasil turun 4 kilo. Setelah pergi, saya singkatkan ceritanya lah. Di hari-hari itu saya merasakan tidak enak badan, itu sesak nafas. Tidur susah, tidurnya harus duduk. Oh, itu gitu ya? Iya, nggak tahu orang gejala beda-beda ya. Tapi waktu saya positif terdeteksi corona, saya tidur tuh masih duduk karena memang susah nafas. Lalu setelah itu malam-malam saya punya badan tuh seperti rasa ditusuk-tusuk, sakit sekali, semua sakit. Saya bilang, Tuhan, saya tetap bersyukur kepada Engkau. Sekarang bukan momennya saya mempertanyakan tentang mana janjimu. Saya membuktikan kepada Engkau berapa besar pengharapan saya kepada janji-janjimu, Tuhan. Amin. Jadi saya selama itu kan saya ngadapin. Kalau mami tanya, kenapa kak? Kenapa? Karena mami deg-degan. Mami lihat saya waktu itu kan, karena masih tunggu hasil swab. Dan dia memang gitu. Saya enggak. Kita Yang tidak lain bergejala. Enggak, Hanya yang dia. lain. Hanya saya. Lalu Karena sendiri. pagi-pagi bangun hari Minggu atau hari Senin ke kamar mandi. Mimisan. Tiba-tiba mimisan tuh keluar banyak. Kan saya nggak pernah mimisan. Wah ini kenapa? Saya keluar lah kan. Aduh,
Mam, ini lihat darah, Mami bilang enggak boleh, imanmu harus naik, harus tetap stabil. Saya bilang enggak Tuhan, saya enggak takut. Mami bilang, kamu takut mati? Saya bilang enggak, ngapain takut mati? Kalau saya mati, saya ketemu Tuhan lebih cepat toh. Kalau memang belum waktunya, tetap. Memang semua kita tidak takut mati, tapi takut setengah mati. Betul. Iya. Takut tapi kok setengah mati. Iya, betul. Ada setengahnya itu. Ada setengahnya itu. Akhirnya mimisan hari pertama stop, hari kedua mimisan lagi. Nah, hari ini saya kedua itu papi mami harus pergi karantina. Sendirilah saya di rumah. Nah, waktu dia mimisan, langsung saya bilang dia, coba hubungi Ibu Nani untuk bilang saya harus swab. Karena sudah mimisan kan 2 kali. Ya betul aja waktu di swab terdeteksi. Nah, akhirnya mami papi pergi karantina, saya masih tunggu hasil swab. Waktu hasil swab bilang positif kan otomatis masih sendiri di dalam rumah nih. Itu benar-benar berperang dengan diri sendiri. Karena nggak ada yang lihat, makan siapa yang mau atur. Udah sakit tidur sudah sakit, udah kanan kiri, udah benar-benar saya bilang Tuhan ini sudah sendiri dalam rumah. Kalau engkau mau panggil nggak apa-apa. Saya tahu saya berjumpa dengan engkau. Besok pagi masih bangun lagi. Iya, benar. Akhirnya waktu untuk karantina ditentukan, berangkatlah karantina. Yes. Naik, saya nggak pernah naik ambulans. Seumur umur. Kita semua naik. Nggak pernah naik ambulans. Wih, gila. Dan Nggak pernah. ini ada cerita lucu waktu kita naik ambulans, langsung dia calling adiknya, dia bilang, "Dek, puji Tuhan akhirnya bisa naik uing-uing." Seperti sebuah prestasi naik wing-wing gitu. Akhirnya saya naik wing-wing tuh. Saya lagi nunggu story-nya Nona tentang naik wing-wing itu kok nggak muncul. Iya, saya naik wing-wing lah akhirnya kan, sampai di kota kita karantina. Nah, momen waktu papi sakit itu, saya persingkat saja. Waktu momen papi sakit itu, mami telepon pagi-pagi subuh. Pagi-pagi kok tiba-tiba saya bisa bangun lagi, buka jendela kamar, tiba-tiba mami telepon. Turun ke bawah, mami dengan posisi suara sudah agak panik. Turun ke bawah cepat, papi. Ngomong begitu, nggak tahu ini kaki mungkin kecepatan Ultraman kayak Superman, turun ke bawah. Waktu turun lihat papi, itu papi sudah posisi mukanya udah nggak bagus. Kita bisa rasa Sudah mau anak jalan. ya, Iya. anak ke orang tua Iya, bisa lihat. benar. Kayak tadi saya tadi campur aduk hati ini. Aduh bapak, aku bilang awal tahun bilang Pak Tuhan belum siap. Tapi di momen itu, Nona seperti bilang ya udah Tuhan. Lihat papi tak pegang tangannya itu udah dingin sekali, mata tuh di satu arah, kita ngomong papi nggak respon. Itu kayak tadi ya aku membayangkan Bener. anak sama bapak gimana karena koneksi. Nona kan apa papi, dikit-dikit belajar ditemenin papi. Waduh itu udah, Nona akhirnya pergi ke kamar mandi karena pas posisi papi udah kencing di tempat tidur di hotel. Nona ke kamar mandi, Nona pegang Nona terus nangis. Nona bilang, Tuhan, saya harus jadi anak yang tahu berterima kasih. Yes. Engkau kasih saya bapak, saya bersyukur. Engkau mau ambil kembali bapak saya bersyukur. Akhirnya Nona berani ngomong gitu loh. Dan saya siap Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau tetap berdaulat dan Engkau tetap baik dalam hidup keluarga kami. Saya tidak akan mempertanyakan tentang kebaikan-Mu. Yes, betul. Akhirnya momen itu tapi dalam hati ini babuk-babuk awalnya, tapi setelah ngomong itu kayak hati damai sejahtera. Ya. Aku bilang Tuhan, saya mau bersyukur kepada Engkau, saya gak akan bersungut satu kata pun. Kalau hari ini Engkau mau panggil papa saya pulang, saya tetap bersyukur. Dalam kedukaan saya tetap bersyukur. Bayangin saya ngomong begitu tuh, padahal di awal tahun Tuhan jangan, belum siap. Tapi akhirnya pas keluar dari kamar mandi, kok bisa muka papi itu udah berubah. Sudah berubah jadi kayak lebih stabil. Tapi memang kami panggil tim medis Dan kan tim sudah medis keburu. sudah datang. Keburu tim medis memang sudah datang untuk cek. Dia bilang harus dibawa pergi. Ya nggak apa-apa lah. Saya bilang bawa pergi. Tapi waktu papi pergi ke rumah sakit, mami pulang ke rumah, kami masih dalam karantina. Saya belajar sesuatu akhirnya. Kita ini harus jadi orang yang benar-benar ngerti. Semua itu titipan. Yes. Betul. Semua yang kita punya itu titipan. Kita punya kelebihan dalam finance itu titipan. Ya. Kita punya orang tua juga itu titipan. Kesehatan kita. Kita titipan. Semua yang kita bisa lakukan itu semua titipan dari Tuhan. Betul.
kayak ibaratnya Tuhan kasih sesuatu, Tuhan bisa kapan aja mau ambil, kita harus jadi orang yang tahu diri kan. Iya, makanya pada saat kita kepepet itu saatnya kita memang membuktikan kepercayaan kita. Iya, betul. Itu saatnya. Karena kalau kita dalam keadaan aman, kita gampang kok bilang, ya Tuhan saya tahu ini titipan. Itu kan? Iya. Tapi pada Kalau saat sudah kepepet dan udah kita bisa masa-masa. melihat, wah ini bisa diambil sama Tuhan, rela enggak hati kita. Betul, betul. Akhirnya saya benar-benar belajar gini. Oh iya, semua yang kita punya hikmat, kepintaran, pengetahuan itu Tuhan yang punya. Tapi bagaimana cara kita mengembalikan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur dari apa yang Tuhan kasih kan? Akhirnya malah kita dengan ucapan syukur itu Tuhan izinkan kita untuk melihat, enggak kok, tetap aku yang berdaulat penuh. Pandemi boleh ada. Kayak tadi kita bilang pandemi boleh ada. Itu kami punya kata-kata tuh selalu. Nama corona itu nama, tapi nama di atas segala nama itu nama Tuhan. Ibunya Tante Shelly, orang tuanya begitu, Cece Nani dengan company-nya, Mami dengan kami semua. Bayangin 3 sumber keuangan, ya memang nggak terlalu baik, tapi ada lah. 2 ketutup, sisa 1 saya pekerja. Kan nabung. Supaya Tuhan mau ajarkan keluarga Bu Mona bahwa sumbernya itu cuma satu. Ya, betul. Ini kan berharap dari 3 sumber. Nah, karena kan selama ini Saudara, kita cari sumber yang lain. betul, karena yang kami pikirkan mau bayar disertasi, mau sekolah, mau tesis, mau skripsi. Tahun ini semua 3-3 jalan bareng. Tidak usah jauh-jauh, formakan hari-hari. Formakan hari-hari juga. Tapi saya tahu begini, kalau Tuhan tolong dan memimpin kita selama 2020, Tuhan yang sama pimpin kita di 2021. Pemirsa, 2021, apapun ketakutan-ketakutan yang dunia sedang suguhkan di depan mata lewat media sosial, lewat pemberitaan, lewat apa bilang vaksin berbahaya dan segala macam, tetap kita percaya 2020 supaya itu pun Tuhan tolong Tuhan kita. tolong. Apalagi 2021. Jadi kita akhirnya kembali lagi nih di segmen kita yang 22 untuk tiap hari Kamis tetap ada di Solution Talk Show. Saya terlalu percaya diri bahwa pemirsa di rumah sedang merindukan kami. Iya. Pasti semua kangen kami. Ya, kan Dan kami yang juga kangen. akan ada cerita-cerita yang lain Yes. dari orang-orang yang lain. Yes. Mereka mengalami Tuhan dan akan dibagikan di sini dan menjadi berkat bagi pemirsa di Wah, rumah. keren banget ya. Kita rekapan 2020 kita punya cerita ya. Rekaman kita, benar-benar masing-masing punya kedahsyatan berjalan bersama Tuhan. Iya. Wah, keren banget. Udah gitu aja ya. Ceritanya kita. Cukup. Teman-teman semua sebagai akhir, sekali lagi saya mau bilang jangan sekedar menjalani hidup. Ya. Tapi berilah nilai dalam setiap kehidupanmu tiap hari. Wow. Iya kan? Ya, karena sama Yesus kita akan lakukan. Ya, haleluya. Ya, dahsyat. Amin. Sekali lagi saya cuma mau bilang, corona, kanker atau apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu cuma nama. Kita punya Tuhan, Yes. nama di atas segala nama. Diberikan kepada kita. Yes, itu sumber kekuatan kita dan pengharapan kan? Amin, amin, amin. Kita berdoa semua All Crew 2021 tetap Tuhan memimpin kita semua. Yes, amin. Tuhan yang selalu berdaulat penuh atas hidup kita. Amin. Tetap kita harus berpengharapan bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Amin. Kami selalu mendoakan ya. Bagaimana menurut Ibu Nani? Iya, gimana nih? 2021 2021. Harus tetap optimis. Oh, keren. Situasi memang begini keadaannya, tapi kita harus maju. Maju tidak dengan sendiri kan, maju bersama Tuhan. Yes. Wah, keren. Saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah memulai, tidak akan berhenti di tengah jalan. Yes. Ikutin. Yes, betul. Amin. Ikutin Tuhan ya. Ikutin. Ya. Wah, mantap sekali. nge-flow. Berjalan bersama Tuhan. Iya, Iya. berjalan bersama Tuhan. Iya. Parah apapun keadaan, Tuhan tetap sama. Iya. Kita yang Jangan cengeng. Kita sampai terpukau ya sama Iya. Tuhan tuh ya. Iya. Kadang jangan cengeng, Jangan jangan cengeng karena gini, semua orang menghadapi situasi ini. Nah, harus sebagai anak Tuhan kita harus bisa mengambil hikmatnya. Saya rasa ini kesempatan juga membuktikan kita bahwa seberapa kita tergantung sama Tuhan, seberapa kita percaya sama Tuhan. Ini saatnya membuktikan. Karena apa? Kalau keadaan aman, dengan apa kita bisa membuktikan? Iya. Ya. Waktu tergoncang begini Saya dah. setuju dengan Cik Nani tadi. Jangan cengeng, tapi menangis boleh. boleh. Lain dong, cengeng sama menangis Ya. lain. Itu mekanisme dari Tuhan yang Tuhan Cuci mata, kasih dong. kita untuk melegakan
juga. Kalau Iya. kita udah nangis kayak lega, tapi Loh, jangan menangis terus. Menangis itu sumber kekuatan. Dengan menangis jangan. itu kita mempunyai tenaga baru. Tapi saya menangis sebetulnya. dalam mengucap syukur ya Tapi kan. jangan dikit-dikit nangis, dikit-dikit Iya. nangis. Apalagi menangis ke orang lain minta belas kasihan, no. Iya. Oke, Tante. Oke ya, begitu aja Okru. Iya. Semuanya tetap sehat-sehat, semua tetap berbahagia. Iya. Sampai Semua ketemu minggu ya, depan. sampai ketemu di segmen selanjutnya. Wah, keren Ada sekali. jawaban TV. Kayaknya ini agak berbeda karena di awal tahun saya minta Pastor Mona berdoa untuk semua kita Ya. dan semua pemirsa yang di rumah Ya. untuk kita dikuatkan. Silakan Pastor Mona. Kami berdoa Tuhan berkat kasih karunia yang Engkau sudah berikan bagi kami juga untuk setiap pendengar. Engkau memberkati kami, apa yang kami perbuat dengan tangan kami Tuhan buat berhasil. Yes. Kami pegang erat-erat janji-Mu bahwa kami adalah kepala bukan ekor. Amen. Kami pegang erat-erat janji-Mu yang mengatakan bahwa kami akan semakin naik bukan Yes, turun. amen. Kami tahu bahwa bersama dengan Engkau kami akan lakukan perkara-perkara besar. Sungguh Tuhan, janji-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun, dan kami tahu bahwa kami adalah sasaran kasih Allah. Amen. Kami tahu Tuhan, ada berita-berita di samping kami yang menggeparkan, tetapi kami percaya kepada seluruh kebenaran firman Tuhan yang akan membuat sukacita di hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami mempunyai Allah, kami mempunyai Yesus yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Immanuel itu bersama-sama dengan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk acara ini biar menjadi berkat untuk banyak orang. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Tuhan berkati.